3 kali dalam keadaan sholatnya batal, seperti garuk-garuk misalnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali. Jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dilakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholatnya. Ada orang sia-sia, memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Nah, ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong, Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan maksudnya? Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal Anda beda imam ya. Jadi bisa gini, ada dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Nah, ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki 2 imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah, karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung, salahnya kenapa? Kalau memang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangi di situ. Ya. Tapi kalau memang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing, dan kalau dia salah, dia akan berdosa dihukum sama Allah dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat gitu kan. Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, dijamah saja. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Ya ada sholat istikharah. Ya. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu gitu kan. Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya. Kita meminta petunjuk dari Allah SWT, itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah SWT. Hadis di atas sahihkah? Saya tidak tahu. Baik, 2 pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah sutra atau batas bagi yang masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai? Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat? Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakaat berikutnya? Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Jawabannya iya, disunnahkan mengepalkan. Mau dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah? Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi dia lagi di masjid, dia lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi dia sudah dapat pahalanya, diberhenti aja tiba-tiba, emang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan di riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu.
Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir, dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka baca masing-masing. Jadi bisa Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca ikhlas, yang ini baca subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut.